Oke, good morning youth. Apa kabarnya? Oke, selama seminggu ini ya, udah melakukan banyak kegiatan, sekolah, dan lain-lainnya. Sekarang kita mau sama-sama di recharge lagi. Kita mau sama-sama belajar hal baru tentang pengenalan akan Tuhan kita. Yuk semuanya saja kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan pagi hari ini. Ya, kita mau sama-sama tepuk tangan, kita mau lompat buat Tuhan. Yuk. Allah yang perkasa.
kita udah tepuk tangan, lompat-lompat. Sekarang mau ajak kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau ingat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Tanpa Tuhan kita nggak punya kekuatan apapun. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apapun. Hari ini kita mau menyatakan betapa besar kuasa Tuhan atas hidup kita. Atas segala hal yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Thank you Lord. Haleluya. Yesus, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau Bapa yang setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah
sembah Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau yang berkuasa. Yesus. Janji-Mu tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Gak pernah ada satupun janji Tuhan yang gagal di hidup kita. Segala sesuatunya Tuhan tepati, tepat pada waktunya. Dan percaya apapun yang kita alami pada saat hari ini, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin, amin. Thank you Maria. Yuk kita doa dulu ya. Tuhan ucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Thank you Maria. Oke guys, you know what? Hari ini gue full sermon, gue full sharing. So perkenalkan, nama gue Adriel. Hari ini kita akan ngelakuin sesuatu yang seru dan gue spontaneous aja langsung karena tadi gue kepikiran baru terbesit. So beres sermon, gue akan minta Lauren untuk respon sharing gue dan dia yang tutup doa kebaktian hari ini. Oke guys, so yang lain terserah nggak dengerin khotbah gue nggak apa-apa, tapi yang penting Lauren nggak dengerin khotbah gue. Oke, siap ya. So langsung aja langsung. Oke, jadi gue akan buka seperti ini ya. My conclusion pemikiran gue untuk firman hari ini adalah gini, my life tahun ini gue cukup nggak tahu ya, gue boleh ngejudge diri gue tua ya, gue going to 40 sebenarnya, tapi tahun ini gue masih umur 36 gitu. Nah, gue punya beberapa momen yang cukup lucu. Beberapa minggu yang lalu gue ketemu beberapa teman lama zaman gue SMP gitu, jadi mungkin seumur-umur lu gitu, jadi bener-bener teman lama gue yang udah 20 tahun mungkin gue gak ketemu lah. And then so interesting karena kan kalau ya gue nggak tahu sih nanti kalau lu udah berumur gitu ya, and then lu meet up your old friend gitu kan, tiba-tiba kayak gue tahu nih ini nih yang ngajarin gue nakal dulu nih, nah ini nih gara-gara dia nih gue bolos sekolah atau mabal apapun istilahnya itu, tau gak sih? Gara-gara ini nih gue nyontek ketahuan guru gitu, you know, and all that sin really strong like pop up in my life lah. Nah terus udah gitu, gue mau jujur ya, gue itu cukup tipe orang yang struggle with my academic gitu. Jadi gue SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah pun gue like struggle di dalam akademik gitu. Jadi kalau gue bisa sharing di depan mata lu semua on stage, ini mah benar-benar kasih karunia Tuhan, benar-benar penyertaan Tuhan dan benar-benar pertolongan Tuhan. So itu awal akar basic gue mau sharing apa sebenarnya gini. Jadi kalau gue punya pemikiran ya, kalau gue bisa back in time atau turn back time, atau gue punya kata-kata kayak I wish atau what if gitu kan, kayak seandainya kalau gue dulu sekolah di sini, seandainya gue dulu masuk sekolah ini, seandainya gue nggak bergaul sama si ini gitu. So all that thought pop up in my life gitu kan. Ya maksudnya ya itu nggak akan bisa terjadi sih, cuman tiba-tiba muncul aja kayak oke gitu. Nah, and then gue nggak tahu lu pernah nggak sih ngalamin ya in your school gitu ya, maksudnya di dalam sekolah lu atau mungkin di dalam komunitas itu ya. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, gue nggak tahu ini tahayul atau enggak, tapi you know what, pasti ada orang yang satu yang nyebelin. Nggak tahu itu di kelas, nggak tahu itu di tempat komunitas lo, nggak tahu itu mungkin di tim basket lo, gue nggak tahu di apapun, nggak tahu mungkin di OSIS atau apapun, pasti, atau mungkin di ICC, di gereja atau di youth gitu ya, pasti ada satu orang yang cukup kita nggak suka gitu, yang annoying lah gitu. Atau mungkin itu diri lu sendiri gitu, I don't know. Atau mungkin itu juga gue gitu, gue juga nggak tahu. Tapi nggak tahu kenapa selalu ada gitu, tau gak sih, kayak oke, like why gitu kan. Apalagi kalau gue inget sih waktu zaman kenaikan kelas gitu ya. Jadi waktu ya kalau naik kelas ya puji Tuhan sih ya. Ya intinya gini. Waktu kita naik ke pengajaran baru ya kan, zaman gue itu wali kelasnya pasti ganti.
Dan zaman gue itu ya pasti teman-teman sekelasnya ya ganti aja, tuker-tuker aja gitu kan. Gue sekelas sama lu ya, gue sekelas sama lu ya, apa segala macam gitu. Dan I remember that some years gitu ya, ada anak yang gue gak akan sebut namanya, tapi dia cukup annoying gitu tau gak. Dan mungkin gue juga cukup annoying untuk orang lain sih sebenarnya gitu kan. Dan momen-momen pada saat yang kita cek absen terus wah si ini nih, yes ya kalau lagi ngeceng yang cakep yang cantik mah happy lah ya kalau sekelas gitu ya. Tapi kalau yang nyebelin kan kayak gak, you know what, gila gue setahun ke depan gue akan sekelas sama dia gitu gak sih. Terus kan apalagi kalau lu duduknya itu semeja atau seberangan meja dan lu the rest of your years gitu ya, lu like kan kayak enggak banget gitu, enggak banget gitu ya. Dan fun fact-nya gitu ya, gue pernah ngalamin itu gitu. Dan fun fact-nya gue juga pernah berdoa gitu supaya Tuhan anak ini hilang gitu, bukan hilang sih, tapi kayak jangan muncul dalam mata gue gitu dong sih. Dan gue juga pernah komplain, curhat sana sini gitu ya. Kenapa gue harus kelas sama dia gitu, kenapa gue harus setim sama dia, kenapa gue harus ngerjain tugas bareng dia gitu, kenapa gue harus gini-gini, you know gue gak tahu lu pernah ngalamin itu, tapi gue pernah ngalamin itu tuh. Dan gue pernah struggle dan gue jujur gue sampai pernah bawa dalam doa gue, supaya orang ini tidak muncul dalam kehidupan gue gitu. Oke, gue bawa lebih dalam ya. Mungkin itu ada di dalam family lo. Maybe, I don't know. Maybe it's your siblings atau your cousins atau I don't know gitu. Tapi that kind of relationship itu happen. Bahkan di dunia pergerejaan pun itu ada gitu. Kayak, aduh kenapa ya gue pelayanan sama si ini gitu. Dia kan kalau datang telat terus gitu. Aduh kenapa ya gue... kenapa sih dia ketua eventnya gitu. Ribet banget, dia kayaknya kurang applicable orangnya gitu. Nggak bisa take decision gitu tau gak. So, and itu gak bisa lu usir gitu tau gak. Dan orang itu gak bisa kayak lu bahasa rohin, lu puasain dan dia tiba-tiba hilang atau mungkin dia berubah jadi baik gitu tau gak. Itu I think that is not the rule of the game gitu. I think ya based on my experience gitu. Orang bisa berubah gak bisa sih, cuman gak tahu kenapa kadang-kadang that moment ya gue gak pernah experience that kind sih gitu. Bisa sih, dalam Tuhan tidak yang mustahil, amin sih, bener sih. So, dan gue mau bawa konsep itu basically, tapi harus firman Tuhan, harus biblical. Karena kalau gue cuman curhat, motivational, step point 1, 2, 3 gitu, itu gue akan dimarahin sama gembala kita sih. Dan gue akan ditelepon kayak, Drill lu khotbah apa sih sebenarnya? Landasan lu apa? So, oke, gue punya ayatnya, tenang. Oke, let's go ya, let's go. Jadi ayatnya adalah Matius 13 ayat 24 sampai 30 ya. Jadi hari ini kita akan breakdown ayat per ayat. Gue tadi planning apakah gue akan sikat langsung semua ayatnya sampai beres. Kayaknya enggak sih, kayaknya kita breakdown ayat per ayat aja ya. Jadi supaya lebih gimana Lorennya, supaya lebih Bible study lah ceritanya ya. Oke, so ini tergantung sama lo responnya apa terakhir ya. Gue tinggal open mic and you know what, God bless you. Oke, let's go. Oke ya, Matius 13 ayat 24. Kalau di Alkitab Indonesia judulnya itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Oke, lanjut ya, ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Oke, you know what? Menurut gua ya, kalau Yesus hidup di zaman sekarang, dia akan jadi seorang produser movie terbaik di dunia. Karena the way dia storytelling, the way dia menjelaskan sesuatu, itu kalau pakai perumpamaan, pakai cerita, itu keren banget. Dan itu masih relevan sampai 2000 tahun sekarang. Jadi buat gue kayak, Jesus is the best storyteller ever in the world. Oke. Jadi gini, ayat 24 ya, kita breakdown ya. Poin pertama apa sih? Poin pertama gini, in life dalam kehidupan kita, whatever your age is, terserah lu di mana komunitasnya, terserah aktivitas lu apa sekarang. Tapi kita itu selalu diumpamakan bahwa hidup kita itu adalah kita ada benih, oke? Ada benih. Nah, ini disebut menaburkan benih yang baik. Nih, baca ya. Nih, orang yang menaburkan benih yang baik. Logikanya, kalau ada benih baik, ada juga benih jahat menurut gua. Karena kalau nggak baik ya jahat. Nah, yang di-mention ini baik, oke? Jadi benih itu in our life, from my perspective on this verse, ini yang baik. Berarti ada juga yang tidak baik atau kurang baik atau mungkin jahat. Jadi benih, everything start from a seed, oke? Everything start dari sebuah benih.
Oke, lanjut ya ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, ya semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, jadi ceritanya gini, Yesus bilang sama kita, ya, nih ada benih yang baik. Nah, benih yang baik itu di ayat yang akan kita baca, perumpamaan itu gandum. Nah, dan ada momen namanya musuh, itu si jahat, menaburkan benih yang tidak baik, yang jahat. Nah, benih itu kalau tumbuh jadi lalang. Jadi lalang, ya mungkin rumput liar atau apapun itu yang mengganggu gandum tersebut. Oke, jadi kalau hidup lu baik, segala macam taburan lu baik, benihnya ya istilahnya kalau di ayat yang kita baca ya ini gandum. Oke, nah benih ini berbicara banyak hal. Oke, benih ini berbicara soal talenta lu, berbicara soal passion lu, berbicara soal harapan lu, berbicara soal apa mimpi lu, just whatever the good things in your life itu benih baik. Oke, nah benih jahat, musuh masuk dalam kehidupan lu dan menaburkan benih jahat dalam kehidupan lu, itu apa sih applicable-nya? Benih jahat itu semua yang menghambat, yang merusak benih yang baik in your life. Contoh ya, ini mah contoh dan ini mah fact ya. Oke, gue masih nggak bisa move on. Gue nggak percaya juga ya kenapa gue udah umur 36 tapi gue nggak bisa move on dari SMA gue gitu ya. Oke, let's go. 18 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu. Jadi gini, dalam zaman gue ya, itu kan ya nggak segila sekeren zaman lu sekarang sih. Nah zaman gue itu nggak ada tes bakat gitu-gitu sih, hanya ada tes IQ dan EQ, that's it. Ada apa sih namanya psikotes lah, tau sih yang bikin hitungan matematika segede koran gitu, tau sih yang tambah-tambahin apa segala macam yang beresin dalam waktu berapa menit, just that kind of stuff lah, very simple gitu. Beda sama sekarang, kalau sekarang kan ada wah banyak macam lah gitu ya. Nah dan waktu gue inget banget karena gue maksudnya my memory quite very strong gitu ya. Nah pada saat itu IQ gue termasuk tinggi di antara teman-teman sekelas gue, oke? Jadi IQ gue itu 1 dan 2, pokoknya 3 besar tertinggi. Ya IQ biasa aja sih, ya average, tapi gue di atas dikit lah gitu. Ada satu lagi namanya EQ gitu. Nah EQ ini di dalam sekelas gue itu kedua tertinggi dari semua teman-teman sekelas. Nah jadi untuk anak yang IQ-nya tinggi dan EQ-nya tinggi itu ranking 1 di kelas gue. Like very very smart person, gue inget cewek, gue gak sebut namanya, tapi pinter banget, bener-bener smart lah gitu. Di belakang kerjanya tidur, gak pernah ngapain gitu, tapi selalu ulangannya bagus, PR on the spotnya jago, bikin last minute-nya gitu ya, buat gue itu smart sih buat gue gitu ya. Nah gue sayangnya, gue juga ranking 1, tapi dari yang gak naik kelas gitu. Jadi perbandingannya kayak jomplang banget kan. Dan on fact ya, waktu itu gue ingat, waktu gue dibagi rapot, gara-gara hampir tidak menaik kelas, wali kelas gue nanya ke nyokap gue gitu, you know ibu anaknya berapa? 1, oke. Ibu kerjaannya apa? Ibu rumah tangga, oke. Ini anaknya tiap hari ngapain sih? Enggak, di rumah aja. Oh terus like wah nyokap gue langsung kayak kena judgment gak bisa ngurus anak gitu kan. And then nyatanya gue itu ya udah calon yang naik kelas dan wali kelas gue ngejelasin bahwa ini harusnya bisa ranking juga loh, karena EQ dan IQ-nya bagus. Nah, dan di situ emang memori itu kuat banget, Nah, gara-gara beberapa minggu lalu gue cerita sama lu, gue ketemu teman lama gue, oke, yang mengajarkan tanda kutip semua kenakalan yang ya fun juga sih sebenarnya gitu kan. Gue nggak pernah regret dengan itu gitu ya. But gini. I wish, ya kan, kalau gue nggak kenal teman gue yang bikin gue seperti ini, atau gue nggak salah pergaulan. Mungkin gak sih? Nggak mungkin. Masalahnya kan teman sekelas gue gitu dia di situ. Jadi selama setahun ke depan pasti gue tiap hari ketemu dia, pasti gue tiap hari ngobrol sama dia, pasti gue nyapa sama dia gitu. Karena ya teman sekelas, mau segimanapun lu pasti ada say hi dan ya udah ngobrol dan lu kebawa jadi main. So kadang-kadang gini ya, ketika hidup kita merasa oke, ini benih baik nih. Terus masuk seseorang dengan kita mungkin kita nggak sadar karena ayat ini bilang kita lagi tidur gitu.
Jadi kadang-kadang musuh itu masuk dalam kehidupan kita yang kita nggak sadar. Kita lagi comfort zone, kita lagi nyaman dan kita nggak ngeh biasanya gitu. Dan itu mungkin kalau in relationship ya awalnya baik lah atau mungkin awalnya apalah. Tapi tengah jalan tiba-tiba ini orang nggak, is not that good gitu. Kayak. Nah dia akan memasuki benih yang jahat dalam kehidupan kita. Nah oke, lanjut ya. Ayat 26 ya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi gini, benih yang ada dalam kehidupan kita itu pasti grow. Berjalannya waktu, berjalannya experience, berjalannya semua hal lah yang lo tahu, benih apapun dalam kehidupan lo pasti grow gitu. Nah kalau benih itu baik, ya puji Tuhan karena orang tua lu udah nabur, gereja udah nabur, lu juga menjaga benih itu supaya tetap grow and fruitful gitu ya. So which is ya very good lah gitu. Tapi gini, ayat ini berbicara bahwa gini, benih yang jahat yang masuk dalam kehidupan kita itu bertumbuhnya berbarengan. Jadi gandumnya tumbuh, yap, lalangnya juga tumbuh. Oke? Jadi logikanya adalah bertumbuhnya bersamaan. Gandum which is a good seed grow, and then lalang which is the bad seed grow together. Bahkan hidup bertumbuh berdampingan gitu, tau gak sih gitu. Jadi kalau gue analogi dengan zaman gue SMA akademik dulu gitu, I grow ya kan, dan ada teman gue juga yang grow, so we grow together gitu. Nah oke. Nah lanjut ya ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepada dan berkata. Jadi ini yang dipercaya benih-benih tadi ya. Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang itu, di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Ya kan? Nah ini kita suka kadang-kadang kaget mendadak lah, suka shock mendadak gitu kan. Gua nggak tahu, tapi kalau perspektif gue sebagai orang tua, gue punya mindset gini, gue mendidik anak gue semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Jadi gue nggak pernah, dan mungkin gue juga nggak pernah denger sih, ya gue juga nggak tahu kalau ada gitu. Nggak ada orang tua yang punya anak dari baby pas di growing up gitu ya, diajarin jadi jahat, menurut gue nggak ada sih. I think nggak ada sih. Pasti orang tua pengen yang terbaik, pengen mendidik yang terbaik, karakter, attitude semua yang terbaik, pasti nggak mungkin gitu. Tapi along the way, gue ngerasa kayak I think ya, kalau gue mengambil perspektif nyokap gue pada saat itu, dan tiba-tiba SMA gue jadi wild banget gitu, jadi wild benar-benar wah brutal banget gitu kan dengan kenakalan semuanya gitu ya. Kayaknya nyokap gue kayak tiba-tiba kaget gitu kayak, hah kenapa sih Adriel waktu masuk teenage and youth age gitu ya, kok jadi gini gitu. Padahal waktu SD dia lucu gitu, baik gitu. SD dia lucu, fun banget gitu kan, ramah banget. Pas SMA ngomongnya kasar ya kan, terus eksplosif, agresif, marah-marah gitu kan, debat terus, gak mau kalah gitu kan, isolate, gak terbuka, gak bisa cerita gitu kan. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita juga kayak kita juga gak sadar gitu kayak kenapa hidup gue gini ya tiba-tiba. Atau mungkin kita ngeliat teman kita yang udah lama gak ketemu terus tiba-tiba kok lu jadi gini sih, maksudnya di dalam hati kita gitu. Nah itu kadang-kadang kita gak sadar. Oke, so awareness is one of the key di dalam ayat ini. Oke, bertanya nih, dari mana lalang itu kan? Dari mana lalang itu gitu kan? Kayak kalau bahasa Sundanya ujuk-ujuk gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Lu kok gini sih gitu. Lanjut ya. Nih ayat 28 ya. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu. Nah ini adalah sebuah Ini adalah sebuah reaction. Ini adalah sebuah reaction. Tapi ini normal. Jadi kalau gue mau bikin ayat ini relevan buat kita semua sangat wajar ketika ada hal yang buruk, ada hal yang negatif masuk dalam kehidupan lo, dan lu pengen usir hal itu, sangat wajar. It's very very normal, it's very very common, sangat-sangat normal. Jadi kayak gua ya, gua nggak tahu ini gua bener atau enggak lah pada saat itu. Ketika gua sekelas ya sama anak yang menyebalkan, yang annoying gitu, yang mungkin gara-gara dia gua jadi downgrade gitu in my grade and everything gitu ya gua blame lah gitu, tau gak, that condition pada saat itu.
Respon gue ya gue pengen pindah kelas gitu. Dan respon gue, ya gue mungkin pengen pindah sekolah gitu. I think ya, se-ekstrim itu gitu. Atau mungkin ya gue pengen pindah gereja. Atau mungkin gue kalau lu mungkin gue sekarang lagi bantuin si Penny di basket gitu ya, di Trimulya gitu. Ya lu mungkin pengen ganti tim basket gitu. Atau mungkin lu pengen ganti pelatih gitu. Atau lu pengen ganti klub basket gitu. Atau lu mungkin mau cabut lah atau lu pengen ngusir dia gitu. Itu reaction yang sangat normal. Itu reaction yang sangat normal gitu ya. Jadi gue akan masuk lebih dalamnya. Apa sih arti reaction itu? Reaksi itu gini. Siapa yang suka nonton film horor? Like, okay, I'm very horror freak gitu. Kayak gue suka banget nonton film horor. Apalagi horor Thailand, horor Indo gitu. Kayak gue suka banget nonton film Jelangkung gitu. Itu Pengabdi Setan itu gue banget filmnya gitu ya. Oke, well, gue bukan grup itu sayangnya gitu ya. Karena kalau gue nonton itu, reaksi gue, gue tutup mata, keringetan, tutup telinga, pakai headset, ngintip, nanya ke sebelah, ini apa nih, ini setannya udah keluar belum, ini setannya udah pergi belum, betul kayak all that kind of game lah gitu lah. Nah itu reaksi, ketika gue ketakutan, itu reaksi gue, tutup mata segala macam gitu. Nah reaksi itu nggak bisa dikontrol, itu normal gitu. Lu pernah dikagetin gak sih? Dikagetin atau dijailin sama teman yang tiba-tiba lu dipukul lah, diapain gitu kayak kan lu kalau dikagetin ya pasti kaget kan? Ya itu reaksi, lu nggak bisa kontrol itu manusiawi banget gitu. Emang Tuhan menciptakan semua reaksi yang ada. Oke. So reaksi hamba ini adalah ketika ada lalang, dia pengen cabut. Jadi ketika ada hal yang buruk, langsung dibuang aja gitu. Ngapain? Ini mengganggu kehidupan kita. Nah itu reaksi namanya. Lanjut ya, lagi kita beres. Ayat 29. Tetapi ia berkata, ini nih. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. So, gua pas baca ayat ini, buat gua, very interesting verse. It's very interesting verse. Karena kita hidup ya, kita suka ngejudge mana yang baik, mana yang benar gitu. Kita suka menilai mana yang baik, mana yang benar. Nah, semua yang tidak baik, semua yang jahat, semua yang negatif, kita pasti pengen menjauhkan itu. Atau mungkin kita mau mengusir itu gitu. Atau kita mau jaga jarak. Itu reaksi yang normal. Tapi kadang-kadang in life ada hal yang kita nggak bisa lakuin itu. Kita nggak bisa cabut, kita nggak bisa buang. Contoh balik lagi, I flashback. Ketika gue SMA dan gue akademik, ketika gue pengen mengusir orang itu nggak bisa. Along the way for the 1 tahun ke depan, gue akan sekelas sama dia. Oke lah, itu kita ngomongin murid atau teman lah. Let's say kita ngomongin wali kelas. Wah galak, lebay banget gitu, tau gak sih? Zaman gue guru-guru masih agak brutal sih, masih bisa tanda kutip main fisik gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak bisa ya gitu ya. Gue pernah gitu beberapa kali ditabok lah sama guru apa ya. I experience that gitu, tau gak sih? Dan kadang-kadang I wish wali kelas gue gak bisa gini gitu ya. Ya sayang sih waktu itu zaman gue belum ada speak up, zaman-zaman kayak Audrey gitu-gitu yang jago ngomong sih, yang bisa ngusir segala macam lah gitu, tau gak, that kind of game lah gitu. Gue gak bisa gitu. Dan pada saat itu gue kayak I wish you are not my wali kelas gitu. Tapi di ayat ini dibilang, lu gak bisa cabut lalang itu. Jadi reaksi kita normal untuk mencabut, tapi di ayat ini kadang ya ada fase kehidupan kita yang kalau lu cabut lalang itu, gandum itu pun ikut tercabut. Make sense ya? Make sense ya? Jadi Tuhan bilang gini, lu harus belajar, adapt untuk bertumbuh bareng. Jadi in life, when you have a good life, puji Tuhan, dan ketika lu aware banyak hal yang mengganggu kehidupan lu, banyak hal yang jahat yang menghambat semua perjalanan lu kan reaksi kita pengen cabut, pengen buang in Jesus name gitu, teman. Tapi di ayat ini bilang, no, give some time to grow. Give some time to grow. Wah, berarti kalau gue mikir kalau gue tumbuh bareng, apa yang harus gue jaga nih? Apa step yang gue harus lakuin supaya gue survive, supaya gue tetap bisa fruitful, supaya gue tetap bisa positif gitu. Nah ternyata hari ini gue mau share yang kita bisa jaga, yang kita bisa lakuin adalah respon kita gitu.
Jadi kalau our reaction itu kadang out of control, ya kan, tentang yang kaget, langsung ambil tindakan atau apa segala macam. Tapi kalau respon itu dijaga oleh firman Tuhan. Respon itu dijaga oleh value, belief, sistem kita. Gitu. Oke, lo ingat gak sih sharing gue yang minggu lalu? Ya kan, sharing gue minggu lalu kan gue cerita waktu sebelum si Carmel berangkat kuliah kan, masih ada si Carmel gitu kan. Terus gue cerita kita apa ya, ngelatih tim basket Trimulya gitu kan. Terus gue ceritakan yang mereka just high school, just being high school lah gitu kan. Ya ngomong cursing dan segala macam lah gitu, ngomong kasar ya and everything gitu. Which is ya udah buat gue ya oke lah gitu, oke gitu ya. Nah, minggu kedua mereka latihan fisik lagi. Di sini ada si Edric kan, mana si Edric? Datang nggak si Edric? Oh, hi Edric. Oke. This is interesting. This is very interesting. Oke, minggu kedua latihan lagi kan di rumah gue, latihan fisik. Nah, latihan fisiknya nggak terlalu capek lah, biasa aja ya. Kalau buat atlet Jabar gitu mah biasa lah gitu. Jadi kita cuman ngelakuin kardio sama push up. Nah, push upnya itu hampir 300 piece. Jadi push upnya hampir 300 kali gitu ya. Dalam waktu estimasi 45 menit. Ya udah tanya Edric aja gimana gitu ya nanti. Nah, tapi sebelum mulai, gue kasih value, gue kasih challenge, ya mungkin challenge buat mereka. Gue ngomong gini, oke guys, hari ini kita akan latihan cardio dan goalnya itu push up, estimasi 300 kali total repetisinya dalam waktu 45 menit. Mereka masih diem kan ini rumah gue soalnya. Nah terus udah gitu, ya mungkin kalau di sekolah mah udah pasti ngomong kasar banget lah, pasti gue yakin lah. Either itu dalam hati atau langsung teriak, I don't know. Tapi gue ngomong gini, ada rules-nya. Selama 45 menit, dari awal sampai akhir kita lakuin, gak boleh ada yang ngomong kasar, gue bilang. Mau secapek apapun, gak boleh ngomong kasar. Ya udah, high school being high school, kreatif kan. Kok boleh gak aku ngomong shoot? Ya udah ngomong aja, shoot is a shoot lah gitu kan, bukan yang lain gitu kan. Ngomong aja gitu. Kok gue boleh ngomong ini gak? Ya oke, itu masih relevan buat gue masih terima, itu bukan kata-kata yang kasar juga gitu. Jadi 45 menit terakhir ya, gue pas lagi 20 menit pertama gue kayak, kan mereka istirahat gitu ya. Oke, get some drink, take a rest gitu kan, for 1 minute gitu. Terus gue ngomong, guys, I'm very proud with you all gitu kan. Karena bukan lu survive push up-nya, mereka nggak survive sih push up-nya. Tapi lu survive self-control-nya, gue bilang. You survive your self-control untuk tidak berkata kasar. Buat gue itu mahal banget. Karena itu value yang gue mau tanam gitu, tau gak sih? Karena gue orang gereja sebenarnya, gue sharing. Jadi so I must teach some biblical value gitu kan. Ya at least Senin sampai Minggu 45 menit lu sama gue, lu gak berdosa lah gitu. Ya segitunya lah gitu. Jadi pas Yesus datang lu kan lagi holy kan, jadi aman, lu keangkat lah ke surga gitu kan. Oke, gak penting ya. Oke, lanjut. Jadi responnya lagi ngelakuin push up itu ya capek, teriak-teriak gitu. Wah, gitu kan ya teriak. Tapi reaksinya gitu, tapi responnya nggak ada yang ngomong kasar. Wah, buat gue itu kayak, gue happy banget. Like, wah ternyata bisa gitu, tau gak? Ya gue gak tahu sih pelatih head coachnya ngomong kasar atau enggak, it's not my deal lah, it's not my game gitu. Tapi at least on that point gitu ya, ketika gue mimpin satu komunitas untuk ngelakuin satu kegiatan bersama-sama, can we do that gitu? Can we do that? Ternyata bisa. Tinggal dengan penjelasan dengan kata-kata yang baik, dengan understanding, sedikit challenge, dan kita lakuin bareng-bareng. Jadi sebenarnya kita bisa nggak sih bertumbuh bareng-bareng? Bisa. Oke, so all the drama that happen in your life, yang nggak bisa lu usir, bisa nggak sih bertumbuh bersama-sama lu? Kehidupan yang sangat baik? Bisa. Selamanya nggak. Tuhan pasti ada timing yang tepat. Oke ya, ayat terakhir ya, Lauren siap. Ayat 30 ya, terakhir nih, ayat 30 ya, terakhir ya. Nih ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Jadi endingnya semua hal yang buruk lu bisa adjust, bisa atur, and in the end lu bisa bakar.
lu bisa buang, lu bisa bakar, lu bisa olah lagi, I don't know, maybe menjadi sesuatu yang baik. Gue gak tahu, tapi kalimat terakhir adalah, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. So, in the end, all the good seed yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang semua parents kita invest dalam kehidupan kita, itu in the end bisa fruitful, menjadi buah yang baik. Jadi buah itu kan sebuah apa ya, hal yang terlihat gitu. Ketika, wah ini jago nih, isi ini, wah bisa apa segala macam kan, itu fruit namanya, itu fruit gitu. Nah, the fruit kita nggak bisa control. Tapi the seed, the progress ketika kita menyirami, ketika kita mupuk, ketika kita mencangkul tanah atau ladang, apapun itu, kita bisa atur, kita bisa adjust. Full, 100% itu dalam kendali kita gitu. So, conclusion. Oke. Kalau hidup lu sekarang, setahun ke depan, di kelas di tahun pengajaran yang baru, in your school, dan ada orang-orang yang bikin drama dan sekelas sama lu, for the rest of the year gitu ya, atau mungkin lu dapet wali kelas yang enggak banget, well, yaudah face it aja, grow together, adjust gitu, control your response dengan semua value biblical, oke? Reaksi ya udah, it's just like that, and then you can grow together, dan akhirnya lu bisa pilahin, lu bisa buang mana yang buruk, mana yang jahat, dan lu bisa kumpulin semua yang baik. Amin. Amin. Thank you. Silakan Loren. Kok temenin gue dong kok. Aduh. Tenang. Aduh, sabar. Kok temenin gue kok. Temenin, oke. Gue gak tau mau ngomong apa. Sialen. Emang itu yang gue suka sih. Kalau ketika ada orang, gue ngomong apa ya udah, pasti tahu nanti. Oke, tenang. Gimana kok? Jangan lihat gue, sok lihat mereka. Gimana? Gue gak tau mau ngomong apa, serius. Bebas. Tadi sharing gue gimana? Apa yang lo dapat? Banyak sih kan tadi dari awal buat kayak bear kalau misalnya ada yang nyebelin gitu kan. Terus kayak jangan gampang ngejudge segala macam gitu kan. Gimana ya kok? Gue bingung jelasinnya. Oh yang pertama gini, gue dapet jadi kadang kayak bener sih kata Koko, kita itu sering kayak mengkotak-kotakan orang gitu loh. Kayak ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat di awal-awal gitu kan. Tapi makanya kita pengen nyabut kan, karena soalnya kita kayak, oh lu jahat, lu gak baik buat gue cabut gitu kan. Ya. Nah tapi kadang kita lupa kalau orang atau kayak seorang kayak manusia itu teh banyak layernya gitu loh kok, banyak dimensinya gitu. True, benar. Jadi kayak mungkin di layer ini lo gak suka, di layer covernya lo gak suka, jahat buat lo. Tapi kayak ada layer yang justru connected sama lo gitu, jadi makanya gak bisa dicabut gitu loh, gue nangkapnya kayak gitu. Yes, benar. Agree. Iya kan? Alright, contoh gini ya, misalkan lo gak suka sama gua gitu, dan lo cabut dari hidup gua gitu. Nah, kalau lo cabut dari hidup gua, all our connection gitu ya, semua networking kita itu gone. Benar. Gitu ya. Kadang ya, jawaban Tuhan itu ada di dalam kehidupan gue melalui teman gue yang lo belum kenal. Nah iya Jadi benar. mungkin kalau lo hang out with me one day dengan rasa sebel lo ke gue. Tapi ketika gue bawa yang namanya Allen dan Allen gue kenalin sama lo. Dan ternyata itu Allen jadi mentor lo. Iya benar. Nangkap ya? Iya nangkap. Ya judgmental lo yang harus dikontrol sih. Benar. Ya, jadi lo bisa sebel, it's okay. Benar. Tapi lo gak bisa ngejudge dan lo menjauh. Benar. Menurut gue, ya itu sih. Ayat berikutnya ini sih, lu tau gak sih ayat yang besi menajamkan besi? Betul. Nah, gesekan kan? Pasti. Nah, gue melihat gandum sama lalang ini hidupnya ya jadi gesekan gitu. Benar. Gitu. Oke, next, apa lagi lu dapat? Next, gue kayak berasa di ujian kok. Iya, emang gitu. Aduh, gue sukanya gitu ke orang. Oh, lu suka. Lu tau gue kan? Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Agak nyesel juga ya kebaktian hari ini ya. Tegang ya kok ya. Enggak. Terus yang tadi ya orang-orang nyebelin. Ya. Nah, kalau Koko tadi kan ngomongnya kayak sekelas setahun. Ya. Tapi kadang nih ya kok ya, yang lebih berat lagi, yang lebih tinggi lagi. Yang tadi sih kalau menurut gue, kayak masa lalu lu, orang-orang dari masa lalu lu, yang kayak datang lagi, terus kayak bringing back kayak memories, tapi kayak narik lu juga di saat lu udah bener mau grow gitu. Jadi kadang kayak kalau sekelas tuh kayak, oh yaudah sekelas gue setahun lagi, beres gitu. Tapi kalau kayak masa lalu kan lu gak bisa bener-bener kayak ilangin by shoe gitu kan. Atau kayak misalnya orang di keluarga lu, atau yang kayak bener-bener punya connection-nya itu lama gitu loh, yang bener-bener gak bisa diputusin segampang teman sekelas atau wali kelas gitu kan. Nah menurut gue itu yang lebih challenging lagi kan. Tapi walaupun lebih challenging menurut gue
sebenarnya bedanya itu, gue baru sadar tuh bedanya itu bukan ada di kayak connection lu sedarah atau enggak, atau connection lu masa lalu atau gimana, tapi di panjangnya proses yang itu buat nge-bear-nya aja, buat adaptasinya aja. Karena pada akhirnya kan sama-sama aja, endingnya itu bakal sama-sama aja, lu bakal dipilah dan kayak lu bakal memilah juga kan. Bener. Jadi kayak apa ya, pas lagi di awal tuh gue selalu mikir kan, si Koado ngomongnya cuma sekelas doang, gue pikir gitu kan. Kalau sekelas doang mah chatnya lah kan, setahun doang. Kan kelasnya minim ya. Nah, kelas gue kelasnya sekampung soalnya banyak banget. Nah, terus gue di sekolah 3 tahun sekelas kan kok. Gak berubah kalau gue tuh 3 tahun, iya, 3 tahun sekelas terus kok. Jadi kayak aduh, Koado ganti-ganti, gue 3 tahun kok. Terus kayak itu tadi kayak orang-orang ada masa lalu gitu kan. Gue kemarin baru meet up sama teman-teman gue. Cerita SMP kita pernah les bareng gitu lah gitu kan. Terus kayak kita ngobrol-ngobrol juga. Dan gue kayak seru ya kayak throwback gitu kan. Tapi kadang emang ada perasaan gitu loh kayak lu nyesel gak sih gitu kan. Nyesel gak sih gitu kan. Temen-temen gue pernah nanya lu nyesel gak sih pindah ke Semak 1 gitu kan. Nyesel gak sih lu gak gini. Kadang iya kan, bener kan reaksinya itu emang kadang iya gitu kan. Iya gitu. Tapi kayak lu bener-bener gak bisa cut itu segampang itu, tapi ya lo harus bear aja sih kok menurut gue. Benar. Iya, gitu aja sih. Sorry, Len, jam berapa sekarang? What time is it? Hah? Jam berapa? 10.57. Last ya. Gini. Oke. Ya, gue ngerti Loren hidup lu lebih berat dari gue. Karena gue sekelas cuma setahun, ya kan, lu 3 tahun, like, oh my God, like, lu hebat banget ya kasih karunia dalam kehidupan lu bener-bener flow lah gitu. So, conclusion ya. Gue dapet satu poin, jadi value apa sih yang gue mau share di sini gitu. Kalau applicable-nya kita harus bertumbuh antara gandum dan lalang berbarengan gitu. Value gue adalah, gue gak tahu ini di sekolah diajarin atau enggak ya, mungkin enggak juga sih. Tapi the value of flexibility and adapt. Bener. Ya, jadi kalau lu bisa fokus ke flexibility dan adapt, hidup lu nggak akan sesetres itulah menurut gua. Ketika lu bisa adjust dengan dengan ini gua gaulnya gini, kesini gua bergaulnya seperti ini, adaptnya gua gini, ya lu bisa grow barengan sih. Dan lu tetap baik, karena lu bisa menjaga semua respon lu dengan value biblical. Benar. Gitu sih. Dan terakhir banget ya. Tadi kan lu mention Semak 1 kan? Iya. Aduh, gue salah sebut ya. Enggak apa-apa. Tahun depan si Taya kan SD nih, 1 SD. Karena kelas 1 SD di Trimulya. Gue ambil Trimulya lagi gitu ya. Karena gue orangnya simple, basic dan ya gue gak mau ribet lah coba-coba sekolah gitu ya. Gue pernah mention ke lu kan. Loren gimana kalau SMA-nya Taya ke Semak 1 ya? Karena gue nganterinnya deket banget, tinggal 2 menit nyampe dari rumah gue gitu. Terus Loren ngomong, gitu kan. Intinya mah ya udah lihat nanti aja lah kalau lo anak lo sanggup ya lo masuk, kalau enggak ya jangan lah. Intinya seperti itu. Nah, menurut gue ditanya masuk Semak 1, masuk Yahya atau Aloy atau sekolah apapun gitu ya, lu regret gak sih kalau lu lihat apa segala macam? Ini conclusion ya, ini conclusion. Gue akan bahas ini lebih dalam in my sermon kalau gue ada kesempatan ya. So ini quotes-nya ya, quotes-nya gini. All you have now, ya, all that you have now is all that you need now. Benar sih. Benar. Benar. Ya, ini bahasa Indonesianya ya, Iya, boleh. Translate. Jadi dengan semua hal yang lu udah punya, sekolah lu, teman lu, apapun lu, itu cukup untuk per momen sekarang. So all you have now is just all you need now. Gitu. Jadi kalau lu punya penyertaan Tuhan, lu punya berkatnya Tuhan, lu punya merasakan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu yang cukup per your moment, per today, per besok gitu, per fase lu gitu. Sesimpel itu sih. So no regret. No regret. Walaupun kemarin ketemu teman lama gue kayak no regret. Jahat ya. Masih hidup loh. Ayo se-ekstrim gitu. Kita doa ya. Ayo Loren, kita doa ya. Ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk ICC Youth Service hari ini. Ucap syukur Tuhan untuk praise and worship yang tadi di-lead oleh Maria. Ucap syukur juga Tuhan untuk sharing yang boleh kami dengar. Terima kasih untuk Loren yang udah respon dan kasih satu thought yang bisa masuk lebih dalam lagi. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kami akan menikmati sisa hari Minggu ini, kami mau rest, kami mau fellowship, kami mau bertemu teman, family, kami mau makan, kami mau tidur siang, apapun itu, berkati kami semua di dalam hubungan kami, relationship, pertemanan, school, studi, semua struggle percaya Engkau akan selalu menuntun,
Dan in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. So guys, thank you. Happy Sunday and God bless you. See you next Sunday. Thank you, Lauren. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, yeah, many tears, yeah, yeah. Give it to God, yeah, yeah, know you need, yeah, yeah. Couldn't come this far, man, just by